定会亲手杀。但有些错误，有一天犯错误的人是我，你是我兄弟。你二位吗？就算有人来查，就算有，首长大人，不好。紫川秀副统领的提议，阿秀，看看你儿子。是我给小姐您带回来的野小姐。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 14-nya. Setelah kekacauan sebelumnya, kita dibawa ke kediaman Dilin, di mana saat ini Xiu tengah tertidur hingga sesaat kemudian Dilin bersama Styling pun datang. Hanya saja Xiu meminta untuk membawakannya seorang gadis. Tapi ketika Dilin mencoba menyamar, dia penasaran banci mana yang datang. Alhasil mereka pun masuk secara paksa. Namun Xiu sudah lebih dahulu bersembunyi dan bersiap untuk meremas bokong mereka. Tapi tentu saja Dilin dan Styling bisa dengan mudah menahannya. Mereka tidak menduga Xiu memiliki nyali yang begitu besar karena berani menyerang kedua kakak tertuanya. Tapi Xiu tidaklah punya pilihan lain. Di sini Styling penasaran mengapa Xiu tidak mencari mereka padahal sudah kembali. Sebenarnya Xiu lebih dahulu datang ke tempat mereka, namun statusnya saat ini adalah seorang pengkhianat utama keluarga, jadi sangatlah sulit baginya untuk menemui mereka. Styling memberitahu juga kalau kemarin mereka bertemu dengan seorang wanita yang telah membawa pisaunya. Dilin langsung bertanya di manakah pisaunya saat ini. Xiu menjelaskan kalau dia telah kehilangan pisaunya saat menyelamatkan seorang gadis sebelum memasuki kota. Dilin memberitahu kalau dia adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Liu Fang. Ini tentu saja mengejutkan Xiu. Tapi dia mencoba berpikir apakah kedua saudaranya ini tengah menduga kalau dia bersama dengan gadis yang membawa pisau kecil. Semakin lama Xiu pun mulai semakin bingung apakah mereka memang berpikir kalau dirinya telah mengkhianati keluarga. Dilin membenarkan hal itu karena awalnya dia juga berpikiran hal yang sama. Karena sebagai manusia mereka pasti bisa membuat kesalahan. Tapi ada sebuah kesalahan tertentu yang tak bisa dimaafkan begitu saja. Jika Xiu memang berkhianat, maka Dilin sendiri yang akan menghabisi adiknya. Tidak akan dia biarkan Xiu mati di tangan orang kelas bawah, karena bagaimanapun dia adalah saudaranya. Dilin melakukan hal itu karena dia sayang kepada Xiu. Begitu pula nanti sebaliknya. Jika Dilin melakukan pengkhianatan, dia ingin kedua saudaranya lah yang akan menghabisinya. 我定会亲手杀。 但有些错误，有一天犯错误的人是我，你是我兄弟。 Di sisi lain, Chansing begitu marah karena Ouyang Chun memimpin prajurit berbaju merah sama sekali tidak berguna dalam menjaga keamanan. Hukuman penjara akan dia berikan. Sedangkan Sinul yang merupakan wakil panglima pasukan pusat bahkan tidak mampu menjaga pintu masuk dengan baik. Chansing menganggap ia hanya bisa membeban tugas kecil saja. Nomihai mengakui kalau dirinya lalai dalam bertugas. Chansing tahu akan hal itu, jadi dia akan menugaskan urusan kantor panglima tanpa jabatan resmi untuk sementara waktu. Ia jugalah yang harus mengurus semua ganti rugi di kediaman Jichuan. Nomihai tidak menduga kalau hukumannya tidak seberat itu. Seharusnya Nomihai berterima kasih kepada Dilin dan Biro Pengawasan, karena berkat mereka lah Ning bisa selamat. Chansing pun pergi meninggalkannya. Scene kembali kepada Xiu di mana dia mengisahkan tentang pengalaman 2 tahunnya. Setelah itu dia langsung mengambil apel milik Styling. Dilin yakin betul kalau Xiu memiliki tujuan kemari. Di mana Xiu penasaran apakah keluarga memang berniat menyerang keluarga Liu Fang. Sepertinya semua itu akan terjadi. Pasalnya, keluarga Liu Fang telah kembali menambah ratusan ribu prajurit ke kota Xibing. Jadi dalam waktu dekat, sepertinya mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Xiu paham dan kembali memberitahu kalau kedatangan kemari adalah untuk meminta persediaan pangan.
sebab di Timur Jauh dia benar-benar kekurangan. Terlebih lagi sejak undang-undang logistik diperbarui menyebabkan jalur mereka dibatasi. Xiu hanya meminta 300 ton saja, tapi jika mereka ada lebihan maka 200 lagi sudah lebih daripada cukup. Tidak hanya pangan, namun Xiu juga meminta begitu banyak persenjataan yang dimiliki oleh keluarga. Begitu pula dengan kuda dan juga obat-obatan. Hanya saja permintaan Xiu sepertinya sulit untuk mereka turuti. Tapi Xiu yakin kedua saudaranya dapat melakukan hal itu. Pasalnya mereka memiliki posisi yang tinggi. Terlebih lagi itu hanyalah sedikit. Stelling menjelaskan kalau kondisi sekarang jauh berbeda dari yang dulu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa. Pasalnya Dilin berencana untuk membuat pasukan fiktif atas nama pasukan pusat. Tapi masih ada yang harus diurusi lagi. Jadi Xiu menyerahkan semua ini kepada Stelling saja. Sebenarnya Stelling sulit melakukan hal itu. Tapi Dilin menggunakan statusnya sebagai kepala pengawas untuk menerima usulan dari Xiu. Dengan begitu mereka dapat membantu urusan pasukan gabungan di Timur Jauh. Stelling dan sigap menerima misi itu. Dilin meminta Xiu untuk mencontoh Stelling di mana dirinya hanya akan patuh dengan perintah saja. 他也不是没有办法，你二位吗？就算有人来查，就算有长大人，四川秀副统领的提议。阿秀，看看你儿。 Xiu paham, jadi dia akan menggunakan statusnya juga untuk memberikan perintah kepada Stelling agar berlari sambil telanjang. Tentu saja perintahnya itu membuat Stelling kesal dan berusaha untuk memukulnya. Dilin menghentikan semua ini karena sekarang mereka harus menyelesaikan urusan penting. Saat ini Xiu tengah dibawa ke kediaman keluarga Jichuan, di mana dia sangatlah takut karena banyak orang yang menginginkan kepalanya. Tapi Dilin tidak mengizinkannya pergi. Karena dua orang yang paling ingin memenggalnya ada di sini. Jadi seharusnya Xiu tidaklah perlu khawatir. Terlebih lagi Xiu itu memang ingin menemui Ning, maka dia harus menemuinya. Sesaat kemudian ada para prajurit yang datang kemari. Dilin menanyakan kondisi Ning yang untung saja dia baik-baik saja. Namun Ning masihlah perlu beristirahat. Dilin pun meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu karena bagaimanapun mereka harus membawa Xiu menemui Ning. Namun sebelum itu Xiu terkejut karena di dalam sana ada tunangan dari Ning. Tapi mereka tetap masuk secara paksa, di mana Xiu dapat melihat dengan jelas kalau mereka tengah berduaan. Pria ini bernama Ma Wei, dewan tetua keluarga Jichuan. Ia berterima kasih banyak kepada Dilin karena telah menyelamatkan Ning. Dilin tidak terlalu menanggapinya dan ingin membicarakan beberapa hal yang penting bersama Ning. Jadi Ma Wei yang sadar pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Selain itu dirinya juga berjanji akan kembali setelah semua urusan mereka selesai. Di sini Xiu langsung saja menatap arah Ning, yang mana dia seketika saja tahu pria di belakang Dilin dan Stelling adalah Xiu. Xiu memutuskan untuk pergi, namun Ning segera mengajarnya. Akhirnya Xiu pun melepaskan penutup kepalanya dan memberikan hormat kepadanya. 既然你们有事情要谈，子川秀， Melihat Xiu membuat Ning merasa begitu senang. Tapi sekarang Xiu berusaha untuk menjaga jarak antara mereka. Xiu menenangkan Ning karena dirinya baik-baik saja. Namun Xiu sudah terlanjur cemburu dan memilih untuk pergi. Sebab bagi Xiu, Ning dengan Ma Wei sangatlah serasi. Mendengar hal itu membuat Ning merasa sedih. Terlebih lagi ketika memberitahu Xiu kalau dirinya dengan Ma Wei telah sepakat untuk bertunangan. Hal itu tentu saja semakin membuat Xiu merasa begitu terpukul. Tapi dia tetap menguatkan hatinya karena dia telah membawakan hadiah kecil untuk Ning. Ia memintanya untuk menganggap ini semua sebagai hadiah atas pertunangannya. Sebenarnya Ning berharap kalau Xiu menolak pertunangan mereka agar dia bisa tahu kalau Xiu juga mencintainya. Namun Xiu tidaklah menjelaskan perasaannya dan memilih untuk pergi. Ning pun terlihat begitu sedih. Ia pun berusaha ditenangkan oleh Dilin sambil memberitahu kalau yang telah menyelamatkannya pada malam tadi merupakan Xiu. Selain itu, sosok yang ingin merebut kembali wilayah keluarga yang hilang juga adalah Xiu. Jadi dia terus melakukan semuanya hanya untuk Ning saja. Ning pun semakin sedih karena melihat hadiah yang diberikan Xiu kepadanya. Kali ini pertemuan mereka harus berakhir dengan kesedihan. 是我给小姐您带回来的野小小。 是阿秀。
Seng berpindah kepada Siyu yang mana dia juga merasa begitu kecewa. Di balik penutup wajahnya, Siyu tidaklah dapat menyembunyikan kesedihannya. Hingga dia pun melihat seorang anak yang tengah menangis mencari kakaknya. Hingga sang kakak pun datang untuk membantunya. Ternyata alasan adiknya bisa terjatuh sebab mencari keberadaan dari kakaknya. Mendengar hal itu membuat kakaknya senang. Ia memberikan permen kepada adiknya dan akan membawanya pulang. Melihat pemandangan tersebut telah mengingatkan Siyu kepada masa lalunya bersama Ning. Dilin juga ingat kalau permen itu dulu pernah ingin Siyu berikan kepada Ning, tapi dia itu sudah terlambat. Dilin meminta Siyu untuk kembali ke rumahnya, pasalnya dia masihlah memiliki urusan. Siyu yang sedang kesal-kesalnya saatlah ingin memukul sesuatu. Siyu pun telah kembali ke kediaman Dilin, di mana Stelling langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Berhubung Siyu tengah mencari pelampiasan, maka ia langsung saja meladeninya. Alhasil pertarungan pun terjadi dengan Stelling. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Stelling maupun Siyu saling berimbang satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga pada puncaknya mereka berdua pun kelelahan. Tapi Siyu sadar kalau kakaknya itu telah mengalah untuknya. Stelling sengaja melakukan hal itu supaya adiknya merasa lebih baikan. Siyu membenarkan kalau dia memang memiliki banyak pikiran. Stelling mencoba menyemangatinya dan lebih baik Siyu melihat betapa cerahnya langit saat ini. Siyu ternyata akan pulang pada malam ini yang membuat Stelling penasaran apakah dia itu akan kembali pulang. Pasalnya Siyu jauh lebih memahami situasi di timur jauh daripada siapapun. Tapi Stelling mengingatkan satu hal kepadanya. Meskipun Ludi dan Ling Busu berseteru, tapi Ling Busu tetaplah prajurit penjaga timur jauh. Begitu Ludi berhasil Siyu kalahkan, maka Ling Busu pasti tidak akan tinggal diam melihat timur jauh jatuh begitu saja. Siyu paham dan jika Ling Busu melakukan penyerangan, maka dia ingin meminta bantuan kepada Stelling untuk bisa menahan mereka. Sayang sekali Stelling tidaklah dapat menjanjikan apapun, karena kini kondisi keluarga tengah berusaha memulihkan diri. Jadi Direktur Jenderal tidak akan mengizinkan mereka untuk bertarung menghadapi klan iblis. Siyu paham dan meminta kakaknya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi Stelling memiliki rencana, yakni mengatur Lin Bing mengadakan latihan militer dengan melakukan serangan pura-pura untuk menghancurkan kekuatan Ling Bungsu. Tapi ini masihlah membutuhkan persetujuan dari pengawasan militer di Walun. Untung saja Dilin ada di sini, di mana dia tidaklah mempermasalahkan hal itu. Malam harinya, Dilin dan Stelling tengah mengantar kepergian Siyu. Tapi sebelum itu, Dilin memberikannya hadiah di mana itu adalah Gulier, komandan pembawa keberuntungan yang Siyu miliki. Dia sangat senang dan alasan mengapa Guli bisa berakhir di biro pengawasan karena pasukan Siyu telah dianggap sebagai pengkhianat. Tapi Dilin berhasil membawa Guli bersama pasukannya. Tapi Dilin meminta untuk memberikan biaya atas semua yang telah dia lakukan. Seketika saja Siyu tidaklah mengakui Guli sebagai bawahannya. Sesaat kemudian Siyu pun pergi bersama Guli. Dan ini juga merupakan perpisahan bagi Siyu dengan kota atas, karena mungkin dia tidak akan pernah kembali lagi sebelum misinya selesai. Pada hari ini juga Siyu merasa dirinya sudah bebas, karena sekarang dirinya adalah Raja Guangming dari Timur Jauh, panglima tertinggi dari pemimpin otonom Timur Jauh. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.